Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maizurova dari kelas Ilmu Hukum 4C dengan NIM 12030500130. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat, yaitu tentang mekanisme judicial review di Indonesia. Sebelumnya, saya meminta izin untuk men-share file saya dalam bentuk PDF dikarenakan saya terkendala Microsoft Word saya tidak bisa dibuka, jadi izinkan saya untuk membuka file saya dalam bentuk PDF. Langkah pertama yang saya akan jelaskan yaitu sistem penulisan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 dengan ukuran spasi 1,5. Nah, dalam artikel ini saya menggunakan body note yang saya gunakan melalui aplikasi Mendeley yang dihubungkan dengan Microsoft Word di laptop saya. Di mana aplikasi Mendeley ini memudahkan saya untuk mencantumkan referensi-referensi dari buku atau jurnal yang saya gunakan dalam artikel ini. Langkah pertama yang saya lakukan yakni mendownload file jurnal maupun buku di Google ataupun yang saya gunakan yaitu Google Scholar sebagai referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, setelah itu saya mencantumkan beberapa materi yang yang terdapat pada jurnal atau buku tersebut yang dimasukkan ke dalam artikel saya. Tetapi di sini juga saya memparafrase beberapa kalimat agar meminimalisir adanya plagiarisme. Nah, langkah selanjutnya saya akan memunculkan body note terhadap kalimat-kalimat yang saya cantumkan dari jurnal ataupun buku itu. Di sini saya klik menu reference pada Microsoft Word. Nah, kemudian pada grup Mendeley ada Cite-O-Matic. Nah, pilih style yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan style American Psychological Association 6th Edition untuk penggunaan sebagai body note. Nah, untuk memasukkan daftar pustaka secara otomatis di dalam Mendeley Desktop ini saya langsung ke Insert Biography. Nah, setelah itu akan otomatis tercantum referensi-referensi yang telah kita cantumkan dari beberapa jurnal maupun buku yang tadi. Nah, di sini pertama-tama selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari artikel yang saya buat, yakni berjudul Mekanisme Judicial Review di Indonesia. Poin pertama yang saya akan bahas yaitu hubungan antara MA dengan MK dalam pelaksanaan kewenangan judicial review. Nah, secara teoritis tidak terdapat hubungan di antara kedua lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu. Karena objek yang menjadi kewenangan judicial review antara MK dan MA itu kan tidak sama begitu. Nah, pengujian perundang-undangan ini juga yang selama ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung atau MA dalam pelaksanaannya didasarkan kepada hierarki perundang-undangan. Salah satunya, jalan yang paling tepat adalah adanya melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembaharuannya juga, masyarakat juga merupakan sebagai pendorong faktor utama terjadinya pembaharuan Undang-Undang Dasar terutama dengan gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Sekaligus masyarakat pula yang berperan mentradisikan penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, dasar ide akan adanya mekanisme judicial review ini adalah bagaimana cara memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya
agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi. Dibentuknya MK adalah dimaksudkan dalam rangka menyempurnakan sistem dan mekanisme serta model kewenangan judicial review di Indonesia. Nah, poin yang kedua, kita akan membahas mengenai legal standing untuk mengajukan judicial review. Adapun yang berkaitan dengan siapa sih yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dalam praktik ini disebut pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktik di Indonesia selama ini, pengujian undang-undang ini dapat dilakukan tidak hanya oleh lembaga peradilan saja, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Pengujian juga dapat dilakukan secara internal oleh pembentuknya sendiri maupun secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga di luar pembentuknya. Nah, yang pertama, ada pengajuan yang dilakukan oleh lembaga executive review atau yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Nah, pengujian ini berkaitan dengan aspek legalitas yang dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Apakah bertentangan? Tidak dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya yang merupakan sumber dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Termasuk dalam pengertian executive review ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tingkat daerah atau Perda dan peraturan pelaksanaannya. Khusus pengujian peraturan perundang-undangan tingkat daerah ini erat kaitannya dengan teori pemencaran kekuasaan dalam bentuk desentralisasi atau otonomi daerah. Yang kedua, ada pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif, DPR, MPR, dan juga DPRD, disebut legislative review. Pengujian ini juga kadang disebut sebagai pengujian secara politis atau political review karena DPR sebagai pembentuk UU adalah lembaga politik sehingga kadang UU ini disebut sebagai produk politis berbaju yuridis. Nah, seperti juga executive review pada dasarnya ketika lembaga legislatif DPR dan DPRD ini mengadakan perubahan atau penggantian terhadap produk hukumnya. Lembaga legislatif tersebut telah melakukan tindakan penguji, bahkan ketika mempersiapkan rancangan pun, lembaga legislatif tersebut telah mengujinya melalui tingkatan persiapan dan penulisan naskah akademik sebelum dituangkan ke dalam rancangan peraturannya agar substansinya selaras atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai mekanisme judicial review di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini juga saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Nun wa qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.